Halo teman-teman, saya adalah Dan Fadis Irawan dengan NIM 2012 4006. Di sini, izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai interaksi manusia dan komputer dalam untuk menyelesaikan tugas ETS saya dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, teman-teman, apa itu interaksi manusia dan komputer? Interaksi manusia dan komputer atau HCI, Human Computer Interaction, itu merupakan studi tentang desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer supaya bisa digunakan manusia dengan efektif, efisien, dan memuaskan. Nah, apa sih itu? Nah, gini teman-teman. Teman-teman, kita harus paham bahwa manusia itu memiliki keterbatasan kognitif di dalam memorinya, di dalam persepsi visualnya, dan atensinya. Nah, misalkan kita memiliki terlalu banyak menu, itu bisa membuat kita bingung gitu. Atau misalkan membuat kita menjadi pusing, sehingga yang kita gunakan hanya menu-menu itu saja gitu, teman-teman, yang kita hafal saja. Nah, lalu gimana sih kita berkomunikasi dengan komputer gitu? Apakah mungkin kita dengan berbicara gitu, halo komputer, kamu udah bisa ngerjain ini belum gitu? Bukan seperti itu teman-teman, bukan. Tapi begini teman-teman, menurut Nielsen ada 5 indikator penting, 5 hal yang membuat sistem itu bagus atau punya usability yang tinggi, kegunaan yang sangat tinggi teman-teman. Pertama, learnability, atau seberapa gampang sih orang awam mempelajari komputer. Oke, yang kedua, efisiensi, seberapa cepat tugas yang diselesaikan orang awam dengan komputer ini. Yang ketiga, memorability, kalau misalkan sudah lama tidak dipakai, gimana sih buat inget caranya kita menggunakan ini komputer. Yang keempat, errors, atau seberapa sering user itu salah ketik. Dan yang kelima adalah satisfaction, atau user itu senang atau tidak dengan memakai komputer ini. Oke teman-teman, contohnya yaitu misalkan dalam autocomplete di IDE Visual Studio Code, manusia bisa berinteraksi dengan komputer dengan efisiensi sebagai developer, sehingga manusia itu ketika menulis kode dia bisa rapi gitu teman-teman. Terus yang kedua, voice assistant gitu, atau mungkin bisa disebut IoT. Kalau teman-teman bisa lihat kalau robot, bisakah kamu menyalakan lampu, nyala itu lampu dalam suatu ruangan, itu juga bisa disebut komputer dalam sebuah istilah IoT, Internet of Things. Nah, kalau komputer biasa ada yang namanya di Google itu voice assistant, di mana voice assistant kita tidak perlu mengetik atau kita tidak perlu membuat suatu hal, mengirim gambar apapun, tapi hanya dengan berbicara kita bisa berinteraksi dengan komputer. Halo Google, bagaimana kabarmu hari ini? Halo, saya baik hari ini. Misalkan itu jawaban Google. Dan itu contoh yang kedua. Dan yang ketiga yaitu layout di dalam komputer, itu juga bisa disebut interaksi teman-teman kita dengan komputer. Kenapa? Karena ketika kita komputer memberikan paham kepada kita bahwa ini adalah suatu misalkan menu e-commerce, atau ini adalah suatu menu video YouTube, atau ini adalah sebuah menu Instagram, dan kita pun paham gitu itu adalah Instagram dan menu-menu lainnya teman-teman. Itu yang disebut dengan interaksi manusia dan komputer. Jadi intinya IMK itu tujuannya simpel teman-teman, gimana teknologi itu mengerti manusia dan manusia mengerti apa itu teknologi si komputer ini teman-teman, sehingga ketika kita menggunakan komputer, atau misalkan
komputer yang digunakan oleh kita. Kita sama-sama paham dan sama-sama mengerti apa yang dikerjakan, apa yang dibuat, apa yang ditampilkan, apa yang dihasilkan oleh teknologi yang diinginkan oleh manusia. Gitu, teman-teman. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.